Hai semuanya, pernah nggak sih kamu nunggu seseorang yang kamu cintai, tapi dia malah menghilang tanpa alasan? Bayangin, di hari pernikahanmu sendiri, orang yang kamu tunggu justru nggak pernah datang. Itulah yang dialami Siska, dan yang lebih mengejutkan, 3 tahun kemudian, dia menemukan Hilmi, sudah jadi suami orang lain. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa klik like, tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita viral penuh emosi seperti ini. Sore itu, langit tampak begitu cerah, seolah ikut merayakan kebahagiaan Siska. Di depan cermin, Siska tersenyum melihat dirinya dalam bahutan gaun putih sederhana. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena bahagia yang akhirnya datang setelah perjalanan panjang. Hari ini, ia akan menikah dengan Hilmi. Hilmi, laki-laki yang sudah ia kenal sejak masa sekolah. Sosok yang selalu ada, dari masa remaja yang lugu hingga mereka tumbuh dan saling memahami satu sama lain. Bagi Siska, Hilmi bukan hanya cinta pertama, dia adalah rumah. "Sis, kamu cantik banget," ucap sahabatnya sambil menahan haru. Siska tersenyum kecil. Semoga ini benar-benar jadi awal hidup yang baru. Di tempat lain, keluarga dan tamu mulai berdatangan. Suasana penuh tawa dan doa. Semua orang menunggu satu momen, akad yang akan menyatukan dua hati yang sudah lama saling memilih. Namun, satu hal terasa janggal, Hilmi belum datang. Awalnya Siska tidak panik, mungkin macet, mungkin ada hal kecil yang tertunda. "Tenang aja sis, Hilmi pasti datang kok," ujar ibunya menenangkan. Menit demi menit berlalu, panggilan telepon tidak diangkat, pesan tidak dibalas, senyum Siska mulai memudar. Hatinya yang tadi hangat perlahan berubah menjadi dingin. "Hilmi gak mungkin," bisiknya pelan, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Tapi waktu terus berjalan. Para tamu mulai saling berbisik, keluarga mulai terlihat cemas, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Siska merasakan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ketakutan kehilangan seseorang di hari yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan mereka. Siska menggenggam erat bunga di tangannya. "Hilmi, kamu di mana sih?" Ia tidak tahu bahwa hari itu bukan awal dari kehidupan baru yang indah, melainkan awal dari kisah panjang yang akan mengubah segalanya. Suasana yang tadinya hangat perlahan berubah menjadi penuh kegelisahan. Jam sudah lewat dari waktu akad yang seharusnya. Kursi tamu mulai kosong satu persatu, menyisakan bisik-bisik yang sulit dihindari. Siska masih duduk diam di ruang rias. Gaun putihnya masih sempurna, tapi hatinya mulai runtuh sedikit demi sedikit. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Nama yang muncul membuat jantungnya berdegup kencang. "Hilmi." Dengan tangan gemetar, Siska langsung mengangkat telepon itu. "Hilmi, kamu di mana? Semua orang nungguin kamu." Namun yang terdengar bukan suara Hilmi, melainkan suara laki-laki lain terdengar buru-buru. "Ini benar Siska, saya teman Hilmi." "Ada apa? Hilmi di mana?" "Hilmi pergi, dia nggak bisa datang hari ini." "Pergi? Maksudnya apa? Kemana?" "Saya juga nggak tahu pasti, dia cuma nitip pesan." "Pesan apa?" "Dia bilang jangan tunggu dia." "Enggak, ini pasti bercanda kan? Hilmi nggak mungkin gitu." Suara Siska melemah, namun tidak ada jawaban yang bisa menenangkannya. Kalaman itu berakhir tanpa penjelasan, tanpa alasan, tanpa kepastian. Di luar, keluarga mulai masuk ke ruang rias. Wajah mereka penuh kebingungan. Siska hanya duduk diam menatap kosong ke depan. Air matanya akhirnya jatuh. Bukan karena Hilmi tidak datang, tapi karena untuk pertama kalinya ia merasa ditinggalkan. Tanpa penjelasan sedikit pun. Hari itu pernikahan yang seharusnya menjadi awal bahagia berubah menjadi luka yang sulit dipahami. Dan di dalam hati Siska hanya ada satu pertanyaan yang terus berulang. Kenapa Hilmi? Ia tidak tahu bahwa jawaban dari pertanyaan itu akan membawanya ke perjalanan panjang selama 3 tahun ke depan. Perjalanan yang penuh luka, tapi juga akan mempertemukannya kembali dengan Hilmi dalam keadaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari itu menjadi titik balik dalam hidup Siska. Setelah kejadian yang menghancurkan itu, Siska sempat terpuruk. Ia mengurung diri, menolak bertemu siapapun, bahkan sulit menerima kenyataan bahwa Hilmi benar-benar pergi tanpa penjelasan. Namun, waktu terus berjalan. Perlahan Siska bangkit.
Bukan karena ia sudah melupakan Hilmi, tapi karena ia sadar hidupnya tidak boleh berhenti hanya karena satu luka. Siska mulai fokus pada dirinya sendiri. Ia bekerja, membangun karir dan mencoba menata ulang hidup yang sempat hancur. Tapi di dalam hatinya ada satu tujuan yang belum selesai. Ia ingin tahu kebenaran, kenapa Hilmi pergi, kenapa di hari sepenting itu Hilmi memilih menghilang. Selama 3 tahun, Siska diam-diam mencari jawaban. Ia mencoba menghubungi teman-teman Hilmi, mengunjungi tempat-tempat yang pernah mereka datangi bersama. Bahkan sesekali berharap bisa bertemu secara tidak sengaja. Namun hasilnya selalu sama, tidak ada kabar. Hilmi seolah benar-benar menghilang dari dunia. Sampai suatu hari, Siska mendapat kesempatan kerja di luar kota, sebuah proyek yang cukup besar, yang mengharuskannya menghadiri sebuah acara penting di sebuah hotel mewah. Awalnya, Siska tidak terlalu memikirkan hal itu. Baginya itu hanya pekerjaan biasa. Namun, semuanya berubah di hari itu. Saat ia berjalan memasuki ballroom, langkahnya tiba-tiba berhenti. Matanya terpaku pada satu sosok di kejauhan. Seorang pria berdiri tegap menggunakan jas rapi. Wajah itu tidak mungkin ia salah. Itu Hilmi. Jantung Siska berdegup sangat kencang. Waktu seolah berhenti. Setelah 3 tahun tanpa kabar, akhirnya ia melihatnya lagi. Namun, sebelum Siska sempat melangkah mendekat, seorang wanita datang dan menggandeng tangan Hilmi dengan lembut. Wanita itu tersenyum, lalu berdiri di sampingnya dengan penuh kehangatan. Dan disitulah Siska melihat sesuatu yang membuat dunianya runtuh untuk kedua kalinya. Cincin di jari mereka. Hilmi sudah menjadi suami orang lain. Langkah Siska terasa lemah. Semua pertanyaan yang ia simpan selama 3 tahun justru dibalas dengan kenyataan yang lebih menyakitkan. Jadi ini alasan kamu pergi. Bisiknya pelan penuh luka. Namun di sisi lain, hatinya tidak bisa berhenti bertanya, apakah ini benar-benar akhir dari segalanya, atau masih ada kebenaran yang belum ia ketahui. Langkah Siska terasa berat. Namun kali ini ia tidak ingin lari lagi. 3 tahun ia menahan pertanyaan, 3 tahun ia hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Dan sekarang saat Hilmi ada tepat di depan matanya, Siska tahu ini satu-satunya kesempatan. Dengan sisa keberanian yang ia punya, Siska melangkah mendekat. Hilmi? Suara itu pelan, tapi cukup untuk membuat Hilmi menoleh. Mata mereka bertemu. Waktu seakan berhenti. Wajah Hilmi langsung berubah. Terkejut, bingung dan ada sesuatu yang sulit dijelaskan di matanya. Siska? Ucapnya lirih. Nama itu akhirnya terdengar lagi setelah 3 tahun. Namun suasana tidak lagi sama. Tidak ada senyum hangat seperti dulu. Yang ada hanya jarak dan kenyataan yang memisahkan mereka. Siska menatapnya dalam-dalam. Kenapa kamu pergi waktu itu? Pertanyaan yang selama ini ia simpan akhirnya keluar. Hilmi terdiam. Wanita di sampingnya mulai memperhatikan dengan heran. Namun Siska tidak peduli. Aku nunggu kamu Hilmi di hari pernikahan kita, tapi kamu malah hilang tanpa penjelasan. Hilmi menunduk. Ada penyesalan yang jelas terlihat. Aku gak punya pilihan waktu itu sis. Semua orang selalu bilang itu kalau mau pergi. Potong Siska, menahan air mata. Hilmi mengangkat wajahnya. Kamu gak tahu apa yang terjadi saat itu. Ya karena kamu gak pernah jelasin. Suara Siska akhirnya pecah. Beberapa orang mulai memperhatikan, tapi bagi Siska itu tidak penting lagi. Aku cari kamu selama 3 tahun, dan yang aku temuin sekarang, kamu sudah jadi milik orang lain. Sunyi. Hilmi terlihat semakin tertekan. Lalu dengan suara pelan ia berkata, pernikahan ini bukan aku yang pilih. Kalimat itu membuat Siska terdiam. Aku terpaksa sis. Keluarga aku waktu itu dalam masalah besar. Aku harus menikah untuk menyelamatkan semuanya. Siska menggeleng pelan. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Terus aku juga kehilangan kamu sis. Jawab Hilmi penuh penyesalan. Jawaban itu justru semakin menyakitkan karena semuanya sudah terlambat. Siska menatap cincin di jari Hilmi. Itu nyata. Semua sudah terjadi dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Di titik itu, Siska sadar satu hal. Ia masih mencintai Hilmi, tapi Hilmi bukan lagi miliknya. Siska menghapus air matanya, lalu mengambil satu keputusan paling sulit dalam hidupnya. Aku harap kamu bahagia Hilmi. Kalimat sederhana tapi terasa sangat berat. Tanpa menunggu jawaban, Siska berbalik dan berjalan lagi, meninggalkan Hilmi untuk kedua kalinya. Namun kali ini bukan karena ditinggalkan, melainkan karena ia memilih untuk melepaskan.
Di balik langkahnya yang terlihat tegar, hati Siska benar-benar hancur, dan ia tidak tahu bahwa keputusan itu akan membawa mereka ke akhir yang tak terduga. Sejak pertemuan itu, hati Siska kembali berantakan. Ia mencoba terlihat kuat, kembali fokus pada pekerjaannya, tapi bayangan Hilmi tidak pernah benar-benar pergi. Kata-kata terakhir Hilmi terus terngiang di pikirannya. Pernikahan ini bukan yang aku pilih. Siska ingin melupakan, tapi hatinya menolak. Sampai suatu sore seseorang datang menemuinya. Wanita itu, wanita yang bersama Hilmi di acara waktu itu. Siska terdiam, kaget sekaligus bingung. Maaf, aku Siska kan? Ternyata wanita itu dengan lembut. Siska mengangguk pelan. Aku istrinya Hilmi. Kalimat itu masih terasa menyesakkan, meski sudah ia coba terima. Namun yang terjadi setelahnya benar-benar di luar dugaan. Wanita itu tersenyum tipis, matanya terlihat tulus. Aku datang ke sini karena aku tahu semuanya. Tahu apa? Aku tahu tentang kamu, tentang hari pernikahan yang batal itu, tentang alasan kenapa Hilmi pergi. Jadi kamu juga tahu dia ninggalin aku. Hilmi gak pernah benar-benar ninggalin kamu, Siska. Apa maksudnya? Dengan suara yang tenang, wanita itu mulai menjelaskan. 3 tahun lalu, keluarga Hilmi sedang dalam kondisi sulit. Ada masalah yang membuat keluarganya terancam kehilangan segalanya. Siska mengingat kata-kata Hilmi dan mulai merasakan ada sesuatu yang lebih besar. Ayahku membantu keluarga Hilmi, tapi dengan satu syarat, Hilmi harus menikah denganku. Siska membeku. Jadi semua ini, iya, itu bukan pilihan Hilmi. Air mata Siska kembali jatuh. Semua potongan cerita akhirnya mulai tersusun. Lalu sekarang, wanita itu tersenyum kecil, kali ini dengan sedikit lega. Perjanjian itu sudah selesai. Siska terkejut. Apa? Kami menikah hanya untuk menyelesaikan masalah keluarga, dan sekarang semuanya sudah berakhir. Dunia Siska seperti berhenti sejenak. Hilmi sekarang bebas. Siska tidak bisa berkata apa-apa. Perasaan yang selama ini ia pendam kembali muncul, bercampur antara harapan dan ketakutan. Wanita itu menatapnya hangat. Selama ini dia nggak pernah berhenti mencintai kamu. Kalau kamu masih punya perasaan yang sama, jangan ulangi kesalahan yang sama. Siska terdiam. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa punya kesempatan kedua. Kesempatan yang dulu sempat hilang. Tanpa berpikir lama, Siska berlari. Ia tahu harus kemana. Kali ini, ia tidak ingin terlambat lagi. Siska akhirnya berlari dengan satu tujuan. Dan saat akhirnya ia melihat Hilmi, ia tidak lagi ragu. Hilmi menoleh. Kali ini tidak ada jarak di antara mereka. Dengan nafas dia masih tersenggal, Siska berkata pelan, "Aku masih di sini." Mata Hilmi berkaca-kaca. Aku gak pernah ninggalin kamu, Sis." Tanpa banyak kata, mereka saling mendekat. Bukan sebagai 2 orang yang kehilangan, tapi sebagai 2 hati yang akhirnya menemukan jalan pulang. Beberapa waktu kemudian, di tempat yang sederhana tanpa kemewahan dan tanpa keramaian, Hilmi dan Siska akhirnya benar-benar menikah. Bukan karena keadaan, bukan karena kepaksaan, tapi karena mereka memilih satu sama lain. Kadang cinta harus melewati jalan yang berliku-liku untuk sampai di tempat yang tepat. Dan jika memang ditakdirkan bersama, sejauh apapun terpisah, akan selalu ada jalan untuk kembali. Dari cerita Hilmi dan Siska kita belajar bahwa cinta sejati nggak selalu datang dengan jalan yang mudah. Kadang harus terpisah dulu, tersakiti dulu, baru akhirnya dipersatukan di waktu yang tepat. Kalau kamu ada di posisi Siska, kamu bakal nunggu atau memilih pergi? Tulis jawaban kamu di kolom komentar ya. Aku pengen banget baca cerita kalian. Jangan lupa klik like kalau kamu suka cerita ini dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Semoga kamu yang sudah subscribe selalu dipertemukan dengan orang yang tulus mencintai kamu, dijauhkan daripada hati yang menyakitkan, dan dipermudah jalannya menuju kebahagiaan.